Saya selalu nekanin ke karyawan saya bahwa yang ngasih gaji itu bukan saya. Yang ngasih gaji kalian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupakan doa. Kunci sukses menurut saya yang paling utama itu adanya di doa. Perusahaan mengeluarkan biaya yang besar buat training, buat datengin motivator ke perusahaannya supaya karyawannya jujur dan amanah. Saya cukup nerapin konsep spiritual company di perusahaan saya. Kunci sukses pengusaha ini diantaranya sholat duha. Banyak rizkinya di sholat duha, khususnya doa setelah sholat duha ini. Ini doanya luar biasa ini. Beda loh ya, merasa gagal sama belum berhasil. Ketika merasa gagal, wah saya nggak bakat usaha nih. Udahlah, saya yang lain aja deh. Kayak gitu. Tapi ketika merasa belum berhasil, dia akan belajar dari kegagalannya. Kalau kita doain orang lain, itu malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Kalau malaikat yang berdoa buat kita, insya Allah kabul. Saudara, ini adalah program Saksi, satu kamera sejuta inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda di program ini. Dan hari ini kami sudah merencanakan cukup lama sebenarnya karena ngefans dengan Pak Jody. Kita sering makan di Semarang, ada beberapa sih Pak. Dan secara personal ini memang sangat subjektif sekali Pak. Beberapa dari kami sangat mengagumi Bapak karena bisa menunjukkan tentu kesuksesan punya ukuran sendiri-sendiri, tetapi dengan tetap dekat sama Allah, kemudian dengan usia yang masih relatif muda, itu memberikan banyak inspirasi. Oleh karenanya kami berharap Pak Jody nanti bisa berbagi untuk kami semua, terutama yang ada di Jawa Tengah. Mohon izin menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak ya? Baik, alhamdulillah Mas Rifki. Ya, Mas agak grogi karena terlalu senang Pak. Pak Jody, yang inspirasi bisnis tentu kami akan tanyakan, sebagaimana kami yakin sudah banyak sekali jurnalis yang menanyakannya, tetapi kita pernah ke Solo Pak. Salah satu gerai Bapak itu normal, tidak ber-AC, tetapi tempat sholatnya justru sangat nyaman dan ada AC-nya. Apa yang membuat Bapak punya policy semacam itu? Itu salah satu kelebihan kita. Semenjak kita menerapkan konsep spiritual company, kita buat musola di tempat kita itu dingin AC. Jadi harapan saya ketika orang mau ibadah itu ibadahnya bisa lebih khusyuk, bisa lebih tenang, kemudian nggak tercium aroma makanan, aroma stiknya, jadi masih bisa sholat dengan khusyuk. Muslim itu 5 kali sehari minimal itu butuh ibadah. Nah, sebenarnya ini peluang bisnis juga ya buat teman-teman yang non muslim ketika kepingin mendirikan mall, ketika kepingin bikin restoran, siapin musola yang bagus gitu loh. Karena pangsa pasarnya nggak bisa dipungkiri mayoritas itu muslim gitu loh. Jadi ketika muslim kita siapin tempat buat ibadah, ya otomatis kan usaha kita jadi rame gitu loh. Restorannya jadi rame, mallnya juga jadi rame, jadi banyak pengunjungnya. Sebaliknya kalau memang nggak ada musolanya susah gitu loh. Jadi kita nggak usah bawa-bawa akhirat dulu, nggak usah bawa-bawa ibadah. Kita dari logika bisnis saja itu sebenarnya sudah menguntungkan ya. Iya betul. Baik, Pak Jody, tadi Bapak menyebutkan spiritual company ya? Spiritual company ya. Desain seperti apa yang Bapak bisa sampaikan, karena sebenarnya banyak sekali anak-anak muda itu yang gairah wirausahanya sangat kuat, tetapi sayang sekali memang godaannya luar biasa berat Pak. Di sana sini itu monster dan setan-setannya mengerikan. Bapak justru dengan PD memproklamirkan spiritual company. Apa yang bisa Bapak bagi? Oke, di spiritual company ada satu teori yang teman-teman di dunia bisnis itu semacam ninggalin gitu ya. Saya belajar sama teman-teman di dunia bisnis teori tentang 4P. 4P di situ ada produk, ada price, ada promotion, ada place. Semua dikaji dengan komplit. Produk itu harus seperti apa supaya bisnisnya itu laku, produknya laku dijual. Kemudian promotionnya harus seperti apa zaman sekarang. Kita harus memanfaatkan medsos dan lain-lain. Kemudian price-nya kita nggak bisa jual dengan harga mahal zaman sekarang karena kebutuhan orang juga banyak. Kemudian place-nya juga harus nyari tempat yang strategis dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya ada satu P lagi yang ditinggalin gitu loh, dilupain sama orang, yaitu pray atau doa. Ini menurut saya kunci sukses yang paling utama.
kita mau bisnis ya, kita harus tahu siapa yang ngasih rezeki kita gitu loh. Kita sering lupa belajar teori dan macam-macam, teorinya komplit, tapi lupa minta. Kita lupa minta siapa yang ngasih gaji kita, siapa yang ngasih rezeki kita. Saya selalu nekanin ke karyawan saya bahwa yang ngasih gaji itu bukan saya. Yang ngasih gaji kalian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika mau bisnis kita tahu siapa yang ngasih rezeki kita, ya kita pasti akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita pasti nggak akan main-main doanya. Nah, salah satu doa itu tempatnya di mana? Ya di sholat. Inti dari sholat itu zikir dan doa. Jadi sepanjang sholat dari awal sampai akhir itu isinya cuma zikir sama doa. Doanya ketika minta kaya di mana? Ya duduk di antara dua sujud. Makanya kenapa saya siapin musola itu yang nyaman ya supaya doanya tuh sungguh-sungguh gitu loh. Mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sungguh-sungguh. Jadi insya Allah dapatnya juga Allah juga akan ngasih dengan wah ini minta dengan sungguh-sungguh dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini yang di spiritual company ini saya berusaha ngingetin lagi buat diri saya sendiri, buat teman-teman pengusaha yang lain yang mau usaha juga, mau bisnis juga, jangan lupakan doa. Kunci sukses menurut saya yang paling utama itu adanya di doa. Dan kita sebagai umat muslim, kita sehari minimal itu 5 kali loh. 5 kali kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita duduk di antara dua sujud, kita minta terus warzuqni, kita minta rizkinya terus, kita berdoa terus. Cuma kadang-kadang kita mintanya nih nggak sungguh-sungguh, Mas Rifki. Kita mintanya itu karena udah jadi kebiasaan dari kecil kita diajarin sholat tuh begitu-begitu aja. Jadi kadang-kadang kita sholatnya, termasuk saya ini ya, sholatnya masih ngalamun aja, tahu-tahu udah salam bisa selesai gitu loh. Nggak kerasa. Padahal ada doa, kita minta rizki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin loh, kita minta langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta sama orang tua kita, kan mesti ada ngelobinya, ada baik-baikin dulu. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil lewat, sambil ngalamun, gimana mau ngasih Allahnya gitu loh. Di spiritual company, pertama yang kita mau capai yaitu karyawan yang ibadahnya baik. Karyawan yang, kalau yang muslim ya yang sholatnya yang benar. Itu yang kita kepingin capai. Nah, apa kemudian targetnya ketika karyawan itu ibadahnya baik, ketika karyawan itu kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang nomor 2 yang kita kepingin capai dari spiritual company yaitu karyawan yang jujur dan amanah. Karyawan ini merasa diawasi terus, setiap harinya diawasi terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia nggak berani tuh mau nyolong, mau nggak benar, ketika dikasih tanggung jawab ya menjaga amanahnya itu. Ini yang kepingin kita capai. Ini yang susah zaman sekarang, Mas. Cari karyawan yang pintar zaman sekarang gampang. Banyak lulus S1, S2 banyak, tapi cari karyawan yang jujur dan amanah susahnya setengah mati. Perusahaan mengeluarkan biaya yang besar buat training, buat datengin motivator ke perusahaannya supaya karyawannya jujur dan amanah. Saya cukup nerapin konsep spiritual company di perusahaan saya. Biaya juga kita keluarin, tapi biaya kita keluarin buat apa? Buat ustadz-ustadz, buat musola yang bagus, buat Quran, buat kitab-kitab hadis, buat bikin kajian-kajian, buat bikin pengajian dengan warga sekitar, bikin tablik akbar dan lain-lain. Itu biaya yang kita keluarkan. Jadi saya selama menjalankan program spiritual company, banyak teman-teman saya yang bilang, wah karyawannya masih belum bener, karyawannya ngomongnya masih kotor, karyawannya masih kasar. Di awal-awal kayak gitu. Saya bilang ini program dakwah. Nggak ada dakwah itu sekali jadi. Nah saya benahin terus, oh ini kekurangannya di sini, kita benahin terus, oh programnya kayak gini, oh kita rubah lagi, kita benahin terus gitu. Sampai alhamdulillah ada perubahan, kelihatan Mas Rifki. Anak muda yang di Jawa Tengah, dimanapun Anda berada, tingkatkan kualitas kehidupan Anda melalui peningkatan, saya selalu bilang, iman dan takwa, dan peningkatan pengertian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti kalau sudah oke, harus ada yang bina. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus bina. Karena mereka adalah masa depan. Anak muda Indonesia, kalau kalian memang mencintai bangsa ini, maka harus siap berkorban
bukan sebagai orang miskin, sebagai orang kaya. Bumi kita kalau dikelola dengan baik masih cukup untuk memakmurkan rakyat kita, untuk menjadikan rakyat sejahtera. Tergantung kepada kualitas kepemimpinan, dan Anda harus menjadi pemimpinnya.